Alkisah terdapat seorang hulu balang Melayu, ialah Hang Tuah. Dengan perkataannya, takkan Melayu hilang dari dunia. Dengan perkataan tersebut, dia pun menjadi seorang hulu balang yang memiliki pengaruh besar di kerajaan Melaka. Bang Jo, lagi ngapain sih? Sari, lagi mendalami cerita Hang Tuah nih, buat penampilan. Hehehe. Hang Tuah? Siapa tuh? Loh, Sari belum tahu siapa Hang Tuah? Belum, Bang. Wah, parah sih kok belum tahu Hang Tuah. Kalau gitu gimana kalau kita belajar bareng-bareng aja? Wih, boleh tuh, Bang. Jikalau demikian, izinkan hamba membawa tuan dan puan hamba sekalian untuk menemui sosok yang memiliki kepakaran mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Marilah kita bersama ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sari Wulandari. Serta hamba bernama Jonathan Rizky Zulkarnain. Kami mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, kawan-kawan, pernah gak sih kepikiran kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sekuat apa? Didasarkan persejarahan yang ada, terdapatlah kerajaan-kerajaan Islam yang kuat nan gagah, sehingga mendapat sebutan kerajaan maritim. Wih, pasti keren tuh. Maka daripada itu, kita akan belajar mengenai kerajaan maritim era Islam di Nusantara bersama dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura, yaitu Bapak Muhammad Rikas Prabowo. Yuk, selamat. Assalamualaikum wahai tuan hamba Bapak Rikas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah hamba mengetahui kabar daripada tuan hamba? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak, tadi Bang Jo bilang kita mau bahas soal kerajaan maritim era Islam di Nusantara. Iya, bagus. Nah, jadinya apa sih kerajaan maritim era Islam di Nusantara itu, Pak? Ya, oke. Kita sering dengar ya kayaknya ya, kerajaan maritim ya. Iya. Sering banget dengar istilah-istilah maritim ya. Jadi kerajaan maritim atau dalam hal ini kerajaan maritim Islam adalah kerajaan-kerajaan Islam atau kita bilang kesultanan-kesultanan Islam yang berdiri sekitar abad 16, mulai abad 16 Masehi sampai kemudian menjelang Indonesia merdeka ya. Itu yang memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas dan memainkan peranan penting pada sektor maritim. Ya, khususnya kerajaan-kerajaan ini tuh dia dikenal sebagai kerajaan yang menguasai wilayah-wilayah perairan dan memiliki power lah di situ ya. Perairan atau maritim menjadi pusat perekonomiannya, menjadi urat nadinya ya. Bahkan letaknya pun kadang-kadang itu di tepi sungai, di tepi perairan, di tepi laut ya. Bahkan ada yang punya angkatan lautnya juga. Jadi cukup suatu kerajaan Islam yang kekuatan maritimnya cukup diperhitungkan pada era itu. Jadi mungkin untuk mengetahui definisi sederhana dari kerajaan maritim era Islam seperti itu. Baik. Berarti dapat disimpulkan ya Pak bahwa kerajaan maritim Islam itu seperti Bapak jelaskan tadi sangat kompleks dan jelas ya Pak bahwasannya seperti itu. Berikutnya tuan hamba, izinkan hamba bertanya tentang hal ihwal, kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan maritim tersebut, terutama kerajaan-kerajaan yang nanti akan dijabarkan oleh Bapak, kekuatannya itu seperti apa? Oh boleh, mau kita enak lihat sini ya? Boleh. Boleh. Saya permisi dulu. Sambil ya, abang-abang dan kakak lihat juga ya ini ya, lihat peta yang ada di sini ya. Jadi di sebelah kiri abang kakak ini adalah peta Sultanan Aceh ya. Aceh. Sultanan Aceh ini termasuk kesultanan yang cukup kuat, ya, besar dan menjalin hubungan
kerjasama tentara atau kerjasama militer sampai ke Turki. Wow, Ya, sampai ke Turki ya, Pak? Sampai ke Turki. Bahkan dalam suatu riwayat, waktu Aceh itu ingin menyerang Portugis di Malaka itu sebagian persenjataan itu dan beberapa tentara itu dibantu oleh Sultanan Turki. Wow. Ottoman berarti? Ottoman, Utsmaniyah. Utsmaniyah. Dan hampir semua wilayah di Sumatera ini ya kecuali yang sebelah selatan ini tunduk kepada Aceh. Tunduk kepada Aceh. Sampai ke wilayah Malaysia juga tunduk sama Aceh ya, dan Selat Malaka bisa dibilang suatu selat yang di mana Aceh itu juga berperan memainkan kekuasaannya di Selat Malaka itu. Nah, kemudian di situ di sebelah Anda bisa lihat Sultan Agung ya. Sultan Agung. Ya, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam ya. Ini termasuk Kerajaan Mataram Islam itu satu kerajaan di Pulau Jawa yang cukup kuat. Hampir seluruh Pulau Jawa itu berada di bawah Kerajaan Islam Mataram ini. Bahkan kekuasaannya atau pengaruhnya sampai ke wilayah Kalimantan juga. Sampai ke Kalimantan. Ya, sampai ke Kalimantan. Dan yang paling terkenal kan Sultan Agung menyerang Batavia. Ya kan, sampai 2 kali kan menyerang Batavia, 1628 dan 1629 kalau tidak salah saya ya. Penyerangan pertama mungkin gagal, penyerangan keduanya mungkin juga gagal ya. Tetapi di penyerangan kedua itu berhasil membunuh Gubernur Jenderal VOC itu, Jan Pieter Zonkon kan. Jan Pieter Zonkon. Ya, Jan Pieter Zonkon berhasil terbunuh. Ya, meskipun tidak terbunuh melalui hunusan pedang dan sebagainya, tapi setelah peperangan itu VOC jadi melihat bahwa kerajaan Mataram Islam ini cukup diperhitungkan ya, karena semua rakyatnya bahu-membahu, pemuda-pemuda itu berani menyerang Batavia 2 tahun berturut-turut. Ya. Dan masih banyak kerajaan-kerajaan yang lain ya, kerajaan-kerajaan Islam yang kuat, Ternate, Tidore bersekutu bersama-sama untuk menghancurkan Spanyol maupun Portugis ya kan. Kerajaan Banten yang sangat dikenal dengan pelabuhannya di Anyer dan Cilegon. Betul. Ya kan? Banyak sebenarnya kerajaan-kerajaan Mataram Islam yang kekuatan maritimnya luar biasa sih menurut saya. Ya. Jadi kerajaan-kerajaan Islam ini memang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat pada masanya. Dan banyak juga kerajaan-kerajaan maritim Islam pada saat itu dengan angkatan lautnya. Iya, betul. Nah Pak, pastinya kerajaan-kerajaan tersebut sangat memiliki peninggalan kan ya Pak? Iya. Nah, kalau boleh Sari tahu nih Pak, apa saja sih peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut yang sangat terkenal gitu Pak? Oke. Ya sama ya, seperti tempo hari kita belajar era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya. Jadi pada era ini peninggalan-peninggalannya yang masih bertahan misalnya ya. Paling dikenal, paling cepat masyarakat ingat, ya tentu saja masjid. Ya, Masjid Jami misalnya ya. Hampir semua kerajaan Islam di Indonesia, mau yang maritim atau bahkan kerajaan Islam yang kecil, pasti meninggalkan bangunan-bangunan. Salah satunya bangunan yang terus dijaga, dirawat, dan tetap beroperasi sampai sekarang digunakan ya, itu masjid. Masjid ya Pak? Ya, di Kalimantan Barat aja Masjid Jami entah udah ada berapa ya. Setiap kabupaten kayaknya ada ya. Iya Pak. Setiap bekas kerajaan-kerajaan tuh ada Masjid Jaminya kan. Ya. Selain Masjid Jami, bangunan-bangunan lain misalnya adalah keraton ya. Keraton. Ya, ada keraton yang masih terjaga dengan baik dan difungsikan, tapi ada juga yang keratonnya sudah beralih fungsi mungkin menjadi museum ya, tapi masih ada. Hasil kebudayaan yang lain banyak, kesenian ya kan, syair ya kan, apalagi hikayat ya kan. Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah misalnya yang seperti Bung Johan ini. Bung Jonathan yang lagi berupa seperti Hang Tuah. Apalagi seni-seni ukir. Wayang itu peninggalan Islam sebenarnya. Islam juga ternyata. Wayang ya Pak. Ya, wayang aslinya itu kan udah dikenalkan dari era Hindu ya. Tapi oleh Wali Songo dilakukan modifikasi. Ya masa dalam Islam gambarnya gambar-gambar bertaring kan nggak mungkin gitu kan. Betul juga. Pak. Dalam Islam oleh kecerdikan Wali Songo itu ya yang menggunakan
kebudayaan sebagai salah satu cara menyebarkan agama, berdakwah, wayang itu dimodifikasi sedemikian rupa. Termasuk cerita-ceritanya juga dimodifikasi, yang awalnya kisah Mahabharata dimodifikasi dengan kisah-kisah yang lebih disisipkan nilai-nilai Islam. Banyak di sekitar Anda. Dulu Anda waktu di Akikah ada berzanji kan? Iya, itu kan sebenarnya berzanji. peninggalan budaya Islam juga sebenarnya ya. Ya mungkin itu sementara. Baik. Berarti dapat disimpulkan ya Pak, bahwasannya pada masa itu peninggalan kerajaan-kerajaan masih ada, seperti halnya masjid, candi-candi ataupun relief-relief yang ada hingga sekarang gitu ya Pak? Keraton maksudnya ya. Oh iya, keraton. Iya, lebih benarnya. Tuan hamba tadi telah berbincang dengan rekan hamba mengenai Hang Tuah. Tentunya Hang Tuah ini adalah tokoh yang terkenal dari peradaban Melayu Islam di Nusantara. Sudikah kiranya Tuan hamba menjelaskan secara singkat peran Hang Tuah pada kerajaan maritim Islam di era di Nusantara tersebut? Ya oke. Hang Tuah ya. Jadi Hang Tuah ini seorang tokoh dari Kesultanan Malaka ya. Sultan Malaka yang dikenal akan figur kepahlawanannya ya. Mewariskan sikap-sikap keberanian ya. Setia, kawan, jujur, dan sebagainya. Sependek pengetahuan saya, memang Hang Tuah ini dia mengabdi pada salah satu sultan ya di Stad Malaka ya. Tapi akhir cerita dari Hang Tuah itulah yang menurut saya mengundang kesedihan ya. Betul. Di satu sisi dia seorang pahlawan nih. Setia dengan rajanya, membela rajanya gitu kan, menjaga tanahnya, menjaga tanah airnya Malaka itu kan. Tapi satu sisi harus memadamkan perlawanan ya, memadamkan perlawanan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Ya. Hang Jebat. Ya, Hang Jebat dan kawan-kawan yang lain ya. Ya jadi tapi Hang Tuah itu sosok yang menurut saya cukup dihormati oleh masyarakat Melayu. Tidak hanya Melayu di Indonesia, tapi juga di Malaysia. Di Malaysia juga. Ya, kalau nggak salah saya di Malaysia tuh malah cukup jadi ini ya, jadi pahlawan juga ya, dianggap pahlawan juga ya. Sedangkan di Indonesia ya Hang Tuah memang sudah pahlawan juga, ya, diabadikan pada sarana-sarana monumental, sekolah, universitas Hang Tuah. Apalagi, bahkan kalau nggak salah saya kapal perang milik TNI AL juga Hang ada yang Tuah. namakan KRI Hang Tuah. Jadi menurut saya tokoh besar lah dalam sejarah Indonesia masa Islam ini. Jadi begitu, Bung. Baik. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa Hang Tuah ini memiliki banyak peran walaupun dia berasal dari kerajaan Malaka dan tidak langsung berada di Indonesia. Ya. Tapi dengan perannya itu tadi menjadi sebuah cerita tersendiri di Indonesia itu tadi. Nah, mungkin untuk pertanyaan berikutnya kita akan saksikan setelah tuturan-tuturan berikut ini. Kembali lagi bersama kami, wahai tuan dan puan hamba sekalian, di acara Ayo Belajar Sejarah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan beberapa pertanyaan, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik Pak, kembali lagi. Kita akan mempertanyakan pertanyaan terakhir nih Pak. Sekiranya adakah Pak keturunan-keturunan dari raja-raja kerajaan maritim era Islam di Nusantara yang masih hidup hingga sekarang Pak? Ya, kalau bicara keturunan ini maksudnya pewaris ya. Iya, pewaris ya. Tentu saja banyak kerajaan-kerajaan Islam sampai sekarang itu kan masih dipertahankan ya dalam masyarakat kita ya. Iya. Meskipun secara politik ya mereka tidak lagi duduk atau memiliki suatu posisi tertentu dalam pemerintahan, kecuali beberapa lah seperti di Yogyakarta ya, karena memang itu daerah istimewa dan sultannya menjadi gubernur ya kan, dan wakil gubernurnya itu juga dari pihak Paku Alam ya. Tapi di wilayah lain di Indonesia keturunan-keturunan kerajaan-kerajaan ya sama seperti masyarakat biasa. Ya, tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki peranan atau posisi tertentu di tengah masyarakat. Mereka dianggap sebagai suatu tokoh
ya sebagai tokoh budaya, ya tokoh masyarakat, dan kadang-kadang mereka ini dianggap sebagai orang panutan. Orang panutan. Ya, ini panutkan kan gitu. Contoh misalnya di Pontianak, kita tahu sendiri Sultan Pontianak ya, Syarif Melvin itu kan meskipun masyarakat biasa, dia harus mengikuti suatu kontestasi politik agar dapat menjadi wakil Kalimantan Barat dalam DPD kan, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, begitu juga dengan keturunan-keturunan kesultanan yang lain ya, harus ikut pemilu dan sebagainya. Dan beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia ini, begitu Indonesia merdeka, otomatis menyatakan bergabung atau berada di bawah pemerintahan Indonesia. Langsung bergabung. Ya, tapi pola-pola mereka menurunkan warisnya, menurunkan dari raja satu ke anaknya, kemudian ke cucu dan sebagainya, tetap dipertahankan sebagai simbol budaya. Jadi masih ada sampai sekarang. Kerajaan-kerajaan tidak dihapuskan oleh pemerintah, tetapi berada di bawah naungan pemerintah atau NKRI ya. Beberapa kesultanan tuh masih aktif, ada sultannya, ada rajanya, ada panembahannya ya. Ya, contoh di Kalimantan Barat kayaknya hampir semua ada ya. Sambas ada gitu kan, Sultan Sambas atau yang menjadi pewaris tahta Sambas juga masih ada gitu kan. Mempawah masih ada, Sintang masih ada, Kubu masih ada, banyak semua masih ada ya. Sebagai contoh, keraton-keratonnya pun sampai sekarang masih berfungsi ya, masih berfungsi. Misalnya ini di Ternate ya, kerajaan Ternate yang ada di Sulawesi sana ya. Di Maluku sana ya, di Kepulauan Maluku sana masih ada sampai sekarang, masih melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Istananya masih berfungsi sebagai rumahnya sultan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini tetap dipertahankan dalam rangka untuk melestarikan kebudayaan. Jadi begitu. Meskipun sudah tidak eksis sebagai suatu negara yang berdiri sendiri atau suatu negara yang suatu negara seperti era-era kerajaan ya, tapi mereka tetap masih ada. Masih mempertahankan kebudayaan. Iya, masih mempertahankan sebagai tokoh budaya, simbol budaya. Mungkin sementara itu. Kalau Bang Jonathan ada keturunan dari kerajaan Islam apa tidak? Kalau saya sendiri, saya juga kurang tahu tersebut. Ya biasanya gini ya, adik-adik dan abang-abang, kakak-kakak, biasanya itu kan bisa dilihat dari nama ya. Nah, kita lihat orang-orang tertentu yang hidup di sekitar kita itu ada memiliki darah bangsawan, lihat dari namanya gitu kan. Gusti misalnya gitu kan. Gusti, kalau di Kalbar ya Gusti, Uti, Ade gitu kan. Utin, apalagi Abang ya kan. Raden ya kan, Raden, Nyemas, banyaklah. Sarif gitu kan. Alnya apa dulu? Al-Qadri, berarti ini keturunan dari Kesultanan Pontianak. Lihat lagi Sarif, lihat alnya apa? Al-Idrus, berarti ini keturunan Kubu, ya kan. Nah, begitu juga yang terjadi di luar Kalimantan Barat atau di Indonesia sama. Biasanya yang Jawa tuh kan Raden Mas ya kan, Raden Adipati Aryo, apalagi Raden Roro untuk yang perempuan gitu kan, Gusti Kanjeng, itu kan nama-nama bangsawan yang masih dipertahankan hingga sekarang. Begitu juga di Sulawesi. Biasanya orang-orang Bugis kan namanya Andi ya. Andi itu kan biasanya masih keturunan sultan ya, keturunan kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Apalagi ya biasanya ya kalau daerah lain ya. Mungkin Teku kalau di Aceh ya. Teku kan? Teku kalau di Aceh itu kan masih keturunan sultan-sultan Aceh, entah udah generasi keberapa tapi masih ada. Hal ini masih dipertahankan. Nah, menarik ya. Kalau Mbak Sari masih ada keturunan kerajaan? Sebenarnya tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti sama ya kayak saya, rakyat biasa. Iya, rakyat biasa. Ya, oke, mungkin sementara itu apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Baik, Pak. Dapat disimpulkan juga ya Pak bahwa keturunan-keturunan dari raja-raja kerajaan maritim era Islam di Nusantara tuh hingga sekarang masih ada. Nah,
sebagai pewaris gitu ya Pak? Iya, pewaris. Agar tidak hilang di telan zaman. Iya, betul, Iya. betul. Iya. Seperti gitu ya Pak. Boleh tuh ketemu sesekali. Iya benar Pak kalau Ya banyak juga kan yang menikah dengan keluarga bangsawan kan akhirnya. Iya kan. betul. Nah, baiklah. Hamba dapat simpulkan dari tuturan Tuan Hamba mengenai pembahasan kali ini bahwasanya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini terutama di era Islam banyak yang menjadi kerajaan maritim karena kekuatan dari armada lautnya, perekonomiannya itu terbilang kuat pada zamannya, bahkan dapat menguasai beberapa daerah dan peninggalan-peninggalannya juga masih ada hingga sekarang seperti masjid-masjid dan lain-lain. Bahkan keturunannya pun sampai sekarang masih dapat kita jumpai di masyarakat. Nah, baiklah Pak, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dari Bapak sendiri adakah sebuah tuturan akhir gitu Pak? Ya, jadi tuturan akhir ya, Iya. atau pesan atau closing statement lah ya. Ya, closing statement. Jadi memang era kerajaan Islam ini era yang cukup berpengaruh besar dalam perjalanan sejarah bangsa kita ya. Karena bagaimanapun juga di era Islam inilah Indonesia itu kemudian tampil menjadi negara yang dikenal sebagai masyarakat muslimnya terbesar di dunia. Di dunia. Dan kemudian disinilah era-era yang cukup menentukan, di mana era kerajaan Islam ini berbarengan juga dengan era penjajahan ya, kolonialisme. Jadi nggak heran kalau di era kerajaan Islam ini banyak pahlawan-pahlawan juga sebenarnya. Melawan tadi. Iya, Bang John. Tadi yang Sultan Agung kan, nah, itu kan dah pahlawan nasional. Belum lagi yang dari Sulawesi Selatan siapa? Sultan Hasanuddin kan dijuluki ayam jantan dari timur itu kan. Belum lagi yang dari Palembang Sultan Mahmud Badarudin ya kan. Banyak sekali. Belum lagi yang di Aceh entah berapa tuh. Teku Umar, Cunyadin, Sultan Iskandar Muda, banyak banget. Jadi memang era-era ini era yang cukup penting karena era-era di mana paling menentukan perjalanan bangsa Indonesia ke depannya. Dan dari sisi budaya sebenarnya era kerajaan maritim Islam ini masih banyak kebudayaan-kebudayaan yang tertinggal, yang masih bertahan di masyarakat dan perlu dilestarikan. Tadi yang saya sebutkan tadi seperti praktik-praktik, misalnya dalam Islam itu tadi masjid. Sebenarnya masjid yang masih ada di sekitar kita, Masjid Jami lah terutama, itu kan perlu ya untuk tetap dilestarikan. Kita jaga betul-betul lah. Karena rata-rata Masjid Jami itu masih terbuat bahannya kan kayu ya. Kita jaga betul-betul. Bukti bahwa bangsa Indonesia sudah berhasil membangun masjid dengan corak yang berbeda dari masjid-masjid lainnya. Keunikan tersendiri. Ada nggak masjid bentuk atap seperti itu di asalnya Timur Tengah sana? Kan nggak ada, itu kan khasnya Nusantara ya. Betul. Nah, kemudian yang lain-lainnya ya dari masa Islam ini kita dapat belajar untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Karena kita sering disebutkan nenek moyang kita seorang pelaut kan. Betul. Jadi pelaut. di era-era ini coba kita kembalikan lagi untuk pemikiran lebih besar, untuk saran yang lebih besar. Indonesia bisa kembali tampil menjadi negara poros maritim dunia. Ya gitu ya, negara kita negara maritim, jumlah perairannya lebih besar daripada jumlah darat. Betul. Nah, mungkin dari saya itu, tentu saja di samping pahlawan-pahlawan yang tadi saya sebutkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi adik-adik sekalian. Betul. Ya. Betul Pak. Baik yang perempuan maupun yang laki, kan tidak hanya Cut Nyadin kan, ada lagi yang perempuan yang dari Mataram tuh siapa, Nyi Ageng Serang. Nah, itu kan juga pahlawan perempuan juga yang muncul di era kerajaan Islam ini. Mungkin itu dari saya. Baiklah, segitulah kiranya untuk hari ini, handai taulan sekalian. Semoga pembahasan pada hari ini memiliki kesan. Hamba Jonathan Rizky Zulkarnain. Saya Sari Wulandari. Segala kesilapan mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.
Ya, jadi ternyata gitu ya. keturunan-keturunannya masih ada. Ya masih banyak. Ini nih budaya apa ini Pak? Ini Ternate, orang Ternate. Jadi memang pakaian